Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kantiasa Ramadhania Ginkar dari Teknologi Pangan B dengan NIM 230201191300091. Nah, di video kali ini aku akan mempraktekkan uji ranking atau salah satu jenis uji yang termasuk dari uji organoleptik. Nah, sebelumnya apa sih itu uji ranking? Uji ranking merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat mutu sensori terbaik dari beberapa sampel berdasarkan hasil penilaian panelis. Jadi nanti panelis akan diinstruksikan untuk mengurutkan intensitas mutu produk berdasarkan kesukaan yang diperoleh dari sensorinya. Tujuan dari uji ranking ini adalah untuk melihat produk mana yang lebih disukai konsumen. Sebelum kita mulai uji rankingnya, perlu diketahui dulu nih apa saja yang diperlukan dalam melakukan uji ranking. Yang pertama itu ada produk yang diuji. Dalam video kali ini berarti produk yang diuji adalah susu coklat dari berbagai merek. Yang kedua ada air mineral. Nah, air mineral ini berfungsi untuk menetralkan lidah kembali dan menghilangkan aftertaste. Selain itu, dengan minum air mineral juga dapat meningkatkan produksi saliva yang akan membantu membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa rasa produk yang sebelumnya kita cicipi. Kemudian yang ketiga ada label. Seperti yang kita lihat di setiap gelas ini sudah diberi label dengan kode angka acak. Nah, fungsinya apa? Kenapa nggak ditulis dengan nama mereknya saja? Fungsinya ini untuk mengurangi adanya bias atau subjektivitas dari hasil penilaian panelis. Misalkan panelis sudah biasa membeli atau mengkonsumsi merek susu A, kemudian ketika dia mengetahui bahwa salah satu yang diuji adalah produk A tersebut, ada kemungkinan bahwa panelis tersebut memiliki bias terhadap produk tersebut. Yang terakhir ada form uji ranking. Nah, form ini yang nantinya akan diisi oleh panelis dengan penilaian yang mereka dapatkan melalui uji ranking. Nah, sekarang langsung aja kita mulai uji rankingnya. Berikut ini adalah hasil uji rankingnya. Nah, aku udah selesai melakukan uji rankingnya. Sekarang akan aku bahas satu-satu parameter apa saja yang tadi aku lakukan ujinya. Jadi parameter yang tadi diuji adalah tingkat kemanisan, rasa, warna, aroma, dan juga kekentalan. Nah, yang pertama adalah warna. Warna susu coklat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kandungan susu segarnya dan kandungan bubuk kokoanya. Semakin banyak susu segar pada produk susu coklat, maka warna coklatnya akan semakin terang karena susu segar mengandung air. Kemudian untuk bubuk kokoa, di mana semakin banyak bubuk kokoa yang terkandung dalam produk susu, maka warna coklatnya akan semakin pekat. Untuk parameter warna, dari yang paling pekat ke yang paling terang warna coklatnya adalah Indomilk, Real Good, Nutrition Flag, Nutramilk, dan yang terakhir Denkau. Parameter yang kedua adalah rasa. Pada umumnya, rasa susu itu adalah manis gurih dan juga rasa dari varian yang ditambahkan. Berarti dalam hal ini adalah coklat. Yang dapat aku rasakan dari semua susunya itu ada rasa manis, rasa gurih, juga ada rasa pahit coklat.
Nah, rasa manis dan gurihnya itu disebabkan oleh kandungan sukrosa yang ditambahkan, juga disebabkan oleh susu segar. Susu segar mengandung lemak dan mineral yang dapat menciptakan rasa gurih dan juga mengandung laktosa yang dapat menciptakan rasa manis. Selain itu, penambahan varian rasa seperti bubuk kokoa atau bubuk coklat juga akan mempengaruhi rasa. Makanya kenapa di dalam susu-susu ini terdapat rasa sedikit pahit. Nah, menurut aku dari rasa yang paling intensitasnya paling tinggi ke yang paling rendah adalah Indomilk, Denkow, Fusion Flag, Ultramilk, dan Real Good. Kemudian ada parameter tingkat kemanisan. Nah, rasa manis yang dirasakan dalam produk susu ini disebabkan oleh adanya penambahan sukrosa. Selain itu, kandungan susu segar juga akan berpengaruh terhadap rasa manis yang dirasakan karena susu segar mengandung laktosa di dalamnya. Untuk parameter tingkat kemanisan, menurut aku dari yang paling manis sampai yang tidak manis adalah yang pertama Indomilk, kemudian Ultramilk, Denkow, Fusion Flag, dan Real Good. Selanjutnya aroma. Aroma pada susu coklat itu dipengaruhi oleh kandungan lemak, juga oleh bubuk kokoa yang ditambahkan. Nah, sifat dari lemak susu ini yang bisa menyerap bau di sekitarnya, juga bubuk kokoa lah yang menyebabkan terciptanya aroma khas susu coklat. Dari uji ranking yang telah aku lakukan tadi, urutan merek susu coklat yang aromanya memiliki intensitas paling tinggi ke paling rendah adalah yang pertama Ultramilk, kemudian Denkow, Fusion Flag, Indomilk, dan Real Good. Selanjutnya ada kekentalan. Kekentalan pada susu coklat dipengaruhi oleh yang pertama total padatan pelarut dan yang kedua adalah proses pemanasan. Penambahan sukrosa dan juga bubuk kokoa otomatis akan menambah total padatan terlarut pada susu. Dengan meningkatnya total padatan terlarut, maka kekentalan atau viskositasnya juga akan meningkat. Sementara untuk pemanasan, melalui proses pemanasan, artinya kandungan air pada susu akan menguap. Dengan berkurangnya kandungan air, maka susu coklat akan semakin kental. Nah, susu coklat dengan kekentalan yang intensitasnya paling tinggi ke paling rendah adalah Indomilk, Fusion Flag, Real Good, Ultramilk, dan yang terakhir Denkow. Hasil uji ranking belum tentu sama pada setiap panelis karena terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian dari panelis. Yang pertama adalah psikologis panelis. Perasaan yang sedang dirasa oleh seorang panelis tentu akan berpengaruh terhadap penilaiannya terhadap produk yang akan diujikan. Nah, seorang panelis yang akan menguji produk itu tidak diperbolehkan sedang merasakan perasaan-perasaan ekstrim seperti bersedih, marah, atau terlalu bahagia. Kondisi fisiologis panelis juga dapat mempengaruhi kepekaan seperti lapar, kenyang, kurang tidur, sakit, dan lain-lain. Kemudian ada kesehatan panelis. Dalam uji ranking atau uji sensoris lainnya, tidak boleh menggunakan panelis yang sedang sakit karena otomatis sensori mereka tidak akan bisa bekerja dengan akurat. Yang terakhir ada suasana. Suasana di sekitar panelis atau ruangan yang digunakan dalam pengujian uji sensori itu harus kondusif sehingga panelis dapat fokus dan konsentrasi dalam menilai produk-produknya. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi juga dapat mempengaruhi hasil dari ujinya, seperti lupa untuk menetralkan lidah kembali setelah mencicipi satu produk sebelum ke produk lainnya, atau tidak menggunakan kode label dengan angka acak, sehingga akan menyebabkan adanya bias penilaian oleh panelis. Saran untuk percobaan ini adalah untuk dilakukan dalam ruangan yang lebih kondusif dengan pencahayaan yang lebih baik. Kesimpulan dari video ini adalah uji ranking digunakan untuk mengetahui urutan produk berdasarkan kesukaan terhadap suatu parameter pada produk tersebut sehingga dapat diketahui kegemaran pasar atas produk-produk yang diuji. Sekian pemaparan mengenai uji ranking dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.